Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ngariung Si Cepot, alhamdulillah kita kembali lagi di tempat ini untuk membicarakan berbagai hal ya, terutama terkait dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Di tengah-tengah kita alhamdulillah telah hadir tamu istimewa nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penonton istimewa juga. Ada penonton juga ini rupanya. Dikira cuma kita doang berdua nih. Alhamdulillah. Ini momen istimewa Pak Kiai. Siap. Nah, kita ingin mengetengahkan nih keberhasilan KUA Cibinong menjadi KUA layanan terbaik di Jawa Barat tahun 2022 menurut versi dari FISIP ya, FISIP, ya. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini perlu kita tahu dan juga bisa menjadi motivasi untuk Amin. sobat religi semua, terutama kepala-kepala KUA di seluruh wilayah Kabupaten Bogor dan tentu juga seluruh Indonesia mudah-mudahan. Ini seperti apa nih kiat-kiatnya sampai menjadi yang terbaik di acara itu Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya menjawab dari apa yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi. Dan sebelumnya saya menyapa kepada seluruh sobat religi podcast Ruang Ngariung Si Cepot Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Semoga kita semua ada dalam kesehatan. Amin. Dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari apa yang dipertanyakan tadi, mungkin kalaupun saya boleh menceritakan sedikit ya, perjalanan sampai pada hari Sabtu kemarin saya ada di gedung UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana beberapa hari sebelumnya di awal saya mendapatkan penunjukan dari orang tua kita, dari Kasih Urais. Dari Kasih Urais ya. Dan Binsa, yaitu yang terhormat Bapak Anjat Mulia. Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Kantor Kementerian Agama untuk siap menjadi peserta dalam penganugerahan KUA layanan terbaik tingkat Jawa Barat di tahun 2022. Hanya penyelenggaranya untuk tahun ini tidak dari Kanwil, tetapi penyelenggaranya adalah dari UIN Bandung melalui FISIP ya, jurusan Administrasi Publik. Ya. Nah, setelah itu saya siap ditunjuk sebagai peserta. Berjalanlah waktu, beberapa hari setelah ada penunjukan yang saya terima dari Bapak Kasih Urais kita, pada saat itu ada informasi lanjutan siap untuk masuk Zoom meeting, langsung penilaian melalui virtual. Tidak langsung visitasi ke KUA kita, Kecamatan Cibinong, tapi melalui Zoom meeting. Nah, di situ hanya beberapa hari sebelum saya harus hadir untuk menerima penganugerahan di Bandung pada hari Sabtu itu, di hari Kamis. Berarti 2 hari sebelum hari Sabtu. Singkat ya? Iya, sangat singkat. Di hari Kamis langsung saya masuk ke Zoom dan diarahkan oleh panitia untuk masuk ke room wawancara. Ada 2 penguji, ada 2 yang diwawancarakan di situ. Yang saya ingat, sebagian besar yang disampaikan, yang dijadikan sebagai kisi-kisi yang ditanyakan adalah layanan KUA melalui media layanan yang dimiliki. Ya, alhamdulillah selama ini berkat dari dukungan, dorongan, petunjuk, tentunya saran dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan dari Pak Kasih Urais dan support ataupun dukungan penuh
dari tim kami, Ya, itu. tim sukses Betul. saya, tim sukses kami di KUA Kecamatan Cibinong, baik itu penghulunya, kemudian pelaksananya, para penyuluh agama Islam, fungsional ataupun non PNS, berikut dengan paguyuban amilnya. Kompak ya. Ya, alhamdulillah, dan di situ juga kami sudah membangun komunikasi, dan sebelumnya kami sudah membuat testimoni, baik itu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Ketua MUI Kecamatan, termasuk Pak Ketua DMI. Nah, yang semuanya sudah memberikan testimoni terkait layanan KUA. Di luar itu pun ada testimoni dari masyarakat yang sudah kami dokumentasikan, bahkan sudah kami sampaikan ke panitia, karena malam sebelum penganugerahan saya diminta untuk mengirim video layanan KUA Kecamatan Cibinong. Berikut dikirim juga bukti fisik berupa foto-foto sarana prasarana dan kegiatan layanan KUA. Itu ada jangka waktu nggak? Misal pelayanan selama setahun ini atau enggak? Pelayanan ke belakang dan berjalan. Oh, yang belakang dan yang berjalan. Ya, memang saat ini alhamdulillah kami sudah punya sarana informasi, karena kan KUA ini sebagai pusat layanan informasi, koordinasi, komunikasi, yang mana kita tahu kita mengawal kebijakan dari Bapak Menteri Agama kita melalui 7 prioritas itu 7 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia, yang insya Allah kami KUA termasuk rekan-rekan KUA yang lain pun mengawal kebijakan dari Bapak Menteri kita, karena di situ salah satu poinnya ada terkait dengan transformasi digital, layanan digital ya. Ya, sempat ditanya oleh penguji cara menyampaikan laporan bulanan ataupun laporan kegiatan keagamaan ataupun terkait dengan laporan peristiwa nikah itu bagaimana? Ya, benar. Ya, saya sampaikan kami punya aplikasi. Artinya semua laporan itu sama bentuk, diseragamkan. Ini sangat memudahkan. Cukup dikirim melalui email yang sudah diberikan oleh Urais kita. Alhamdulillah. Ini terbantu dengan adanya aplikasi yang kita punya melalui aplikasi yang itu, yang dari terkait dengan laporan bulanan, termasuk menanyakan bagaimana ketika masyarakat ingin dibantu untuk izin operasional pondok pesantren, supaya informasi ini mudah tersampaikan ke masyarakat. Alhamdulillah kami sampai pada waktu diuji itu kami memperlihatkan, ini loh produk layanan kami. Di situ ada brosur layanan, semua layanan sudah SOP, sudah ada SOP-nya di situ. Kami sampaikan. Jadi alhamdulillah ini masyarakat sekarang sudah bisa mengetahui layanan KUA itu tidak hanya sebatas melayani pendaftaran nikah. Itu. Selama ini kita mengidentikan KUA itu kantor urusan asmara, betul nggak? Betul. Ya, betul. Kantor urusan agama, urusan akad nikah, ya. Tapi ternyata yang diurusi banyak, betul nggak Pak Kiai? Ya, memang ketika ada masyarakat ataupun warga yang ketika ngobrol ya dengan tetangganya atau mungkin temannya, gua mau ke KUA nih siang, nikah dong. Padahal kan bukan itu maksudnya. Bukan emangnya KUA itu daftar nikah. Bukan itu. Saya mau ke KUA itu, kebetulan saya punya majelis taklim. Biar ada izin operasionalnya seperti apa, ya harus ke KUA. Kenapa? Karena saya ada informasi dalam media layanan itu yang saya tahu prosedurnya itu sudah ada di KUA. Otomatis yang membantu untuk melayani, mengurus itu dari pihak KUA. Makanya saya ke KUA, bukan saya mau daftar nikah, pede aja lagi. Tuh, ada itu memang kenyataan. Jadi kesannya konotasinya kalau bicara KUA itu mereka wah mau nikah dong atau mau nikah lagi ya? Iya. Padahal tidak seperti itu. Itu berarti udah ada perubahan mindset dari masyarakat juga ya terhadap KUA sekarang. Alhamdulillah itu
mulai dari KO Cibinong dan tentu KO-KO lain ya. Betul. Terus yang kedua Pak Kiai, ini cara memotivasi staff ya, bagaimana supaya mereka juga ikut membuat perubahan citra KUA tersebut gimana? Ya. Hal yang memang diterapkan di kantor kami selalulah dalam setiap informasi layanan KUA, terlebih instruksi arahan perintah dari pimpinan, baik itu kepala kantor sebagai pembina kami, pembina kita, ataupun kasih rais dan binsar, selalu langsung kami sampaikan ke rekan-rekan yang ada di KUA. Semua informasi harus tersampaikan. Bahkan kami biasakan dibangun komunikasi secara rutin di sela-sela kesibukan ataupun ketika ada waktu senggang, selalu ajak untuk ngobrol. Bahkan selalu diagendakan juga pengajian ya. Nih, kita punya motivasi apa, gitu ya. Jangan sampai ya KUA itu ya kesannya hanya duduk menerima kedatangan tamu untuk memberikan layanan yang dibutuhkan sebatas akad nikah saja. Gitu. Makanya ya yang biasa kami terapkan di sini adalah membangun komunikasi. Biasa setiap hari, mungkin hari Jumat ya di akhir pekan selalu kami evaluasi bagaimana tingkat hasil kinerja yang dicapai oleh rekan-rekan di KUA, dan kita berikan motivasi kepada teman-teman supaya lebih meningkatkan semangat kerjanya, dedikasinya, kemudian tanggung jawabnya. Karena segala sesuatu program dan kegiatan ini tidak mungkin bisa dicapai sesuai dengan harapan kita kalau tidak ada keterlibatan, tidak ada kebersamaan, kerjasama dari tim kita. Ya, alhamdulillah semua tidak ada yang terlewatkan, semuanya kita ajak bareng-bareng untuk menindaklanjuti apa yang diarahkan, apa yang diinstruksikan oleh pimpinan terkait dengan layanan KUA. Karena keberadaan KUA di sini semakin hari semakin ke depan betul-betul sudah semakin terasa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat. Ternyata KUA tidak hanya mengurusi akad nikah, bahkan ada konotasi KUA kantor urusan akad. Ya, kata kepala mungkin KUA kantor urusan asmara. Padahal tidak. Nah, terjawablah dengan media layanan yang kami informasikan itu. Nah, ngomong-ngomong juga, dulu ketika Pak Kiai terjun di KUA sebagai penghulu, terus kemudian kepala KUA, ini yang terpikirkan mau apa sih gitu? Dulu ketika terjun ke jadi orang di bawah, di belakang KUA, seperti apa dulu tuh? Ya, di tempat saya bekerja di KUA manapun, yang pertama yang kita lihat adalah rumah kita. Jadi KUA itu adalah tempat tinggal kita, tempat tinggal kita kedua. Apa yang perlu kita rapihkan, apa yang perlu kita tata, apa yang perlu kita kelola. Nah, disitulah tempat tinggal kita. Dari situ siapa yang akan menjadikan rumah tempat tinggal kita ini terasa hidup dalam hal layanannya, terasa hidup dalam pengelolaannya. Ya, disinilah saya membangun motivasi kepada rekan-rekan personil yang di KUA. Jadi KUA itu ya harus betul-betul selalu tampil di depan dalam hal layanan. Makanya setiap ada waktu senggang, apa nih yang perlu kita lengkapi kekurangan kita, yang perlu kita sempurnakan, ya, kita satu padukan lah. Ya, ide masukan saran dari rekan-rekan kita, kemudian ya kita bareng-bareng kita kerjakan apa yang sudah kita sepakati nih dalam obrolan kita hari ini. Besok ya alhamdulillah semakin hari mungkin penataan KUA sudah makin terlihat. Jadi ternyata Sobat LWG, Pak Kiai kita ini menerapkan sistem kebersamaan ya, dia kerja sama-sama ya. Jadi jangan sampai yang capek hanya satu orang, tapi semua harus terlibat. Betul. Ya. Dan ketika itu dikomunikasikan, mereka mendukung, jadi semua berjalan dengan bagus ya. Betul. Nah, harapan ke depan gimana nih setelah mendapat penghargaan ini? Ya, di awal bentar ya, saya sedikit untuk mengulas ke belakang
pada saat di tahun 2018 pun saya mendapatkan anugerah Teladan Nasional. Betul. Yang Tahun 2018 itu ya. 2018, Di ya. Kawah Ciawi kan ya. Ciawi. Jadi apa yang sudah kami dapatkan sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk lebih memotivasi saya ataupun kami dalam meningkatkan layanan KUA. Nah itu kami terapkan di KUA Kecamatan Cibinong. Pertama dengan adanya media layanan seperti PA Center, kemudian ada Facebook yang kita miliki, ada Facebook, termasuk Instagram, itu sebagai sarana yang sangat memudahkan tersampainya informasi layanan KUA ke masyarakat. Betul. Ya sementara itu yang terus kami bangun. Yang mudah-mudahan ya setelah ini saya sampaikan kemarin ke rekan-rekan ketika briefing teman-teman, saya tidak mengejar target juara. Ya, saya melaksanakan apa yang dipercayakan, yang diamanatkan oleh pimpinan. Yang terpenting proses kita jalani, kita kerja bersama, ya kita kompak, kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, ya kita kerjakan sama-sama. Yang terpenting kan proses. Betul. Adapun apa yang kita hasilkan, ya kita serahkan kepada Allah. Yang penting ada usaha nyata, usaha yang konkret, ada tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Apapun hasilnya, insya Allah tidak akan salah menilai. Betul. Sepanjang kita tulus memberikan layanan, kita tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Insya Allah prinsip saya dimanapun saya bekerja, yang terpenting ke depan adalah sifat ikhlas melayani. Betul. Kenapa? Karena yang kita ini adalah masyarakat umat Islam umumnya, ya. Dan tentunya kalau sudah diniatkan arah kita ikhlas melayani, insya Allah. Piala aja ya, piala dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wah ini ada sertifikat nih, belakang kita nih ada sertifikat. Ini sertifikatnya yang membuktikan bahwa KUA Cibinong sebagai KUA pelayanan terbaik ya di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Nah, ada lagi yang dari UIN-nya ini, Iya. 3 penghargaan yang diterima oleh KUA Cibinong. Alhamdulillah. Baik, kita pengennya sih ngobrol lebih panjang lagi ya. Cuma mungkin sementara itu dulu. Kita lanjut kembali nanti dalam sesi berikutnya. Untuk itu Sobat Tadi semua, terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita nih, Pak Kiai Robi selaku Kepala KUA Kecamatan Cibinong. Baik, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.